Oliver Cromwell. Nama ini membangkitkan berbagai reaksi. Ada yang menganggapnya sebagai penyelamat Inggris dari tirani monarki. Sementara yang lain mengutuknya sebagai diktator militer. Tapi siapa sebenarnya Oliver Cromwell? Bagaimana ia memimpin Inggris melewati salah satu masa paling kontroversial dalam sejarahnya? Selamat datang di History Herald. Profil Oliver Cromwell. Oliver Cromwell lahir pada 25 April 1599 di Huntingdon, sebuah kota kecil di Cambridgeshire, Inggris. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang memiliki hubungan jauh dengan bangsawan. Awalnya hidup Cromwell biasa saja. Ia menghabiskan masa mudanya sebagai petani, menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya. Tapi kehidupan Cromwell berubah ketika ia memasuki dunia politik pada usia 29 tahun. Sebagai anggota parlemen, ia dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan pendukung kuat reformasi Protestan. Baginya, pemerintahan yang korup dan otoriter harus dihancurkan demi membangun negara yang lebih adil dan saleh. Namun Cromwell tidak hanya seorang politisi. Selama Perang Saudara Inggris yang dimulai pada 1642, ia berubah menjadi seorang jenderal militer yang luar biasa. Tapi apa yang sebenarnya memicu Perang Saudara ini? Semua bermula dari naiknya Charles I ke tahta kerajaan pada tahun 1625 dan segera menghadapi ketegangan dengan parlemen Inggris. Ia meyakini hak ilahi raja untuk memerintah tanpa batasan. Sementara parlemen menuntut peran lebih besar dalam pemerintahan dan pengawasan atas kebijakan fiskal serta agama. Ketegangan ini memuncak ketika Charles membubarkan parlemen pada tahun 1629 dan memerintah tanpa parlemen selama 11 tahun, periode yang dikenal sebagai personal rule. Awal konflik. Pada tahun 1640, kebutuhan dana untuk perang melawan Skotlandia memaksa Charles memanggil kembali parlemen. Namun perbedaan yang tidak terselesaikan menyebabkan pecahnya Perang Saudara Inggris pada tahun 1642. Royalis yang setia kepada raja berhadapan dengan parlemen yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Oliver Cromwell. Cromwell, seorang Puritan yang taat, menjadi komandan militer yang efektif, memimpin New Model Army dan pasukan kavaleri parlemen yang dikenal sebagai Ironsides. Perang Saudara dan kejatuhan Charles I. Setelah serangkaian pertempuran, pasukan parlemen berhasil menang dalam pertempuran Naseby pada tahun 1645 yang menjadi titik balik dalam perang. Kemudian Charles I ditangkap pada tahun 1646. Namun negosiasi yang berlarut-larut dan upaya Charles untuk mendapatkan dukungan baru menyebabkan pecahnya Perang Saudara kedua. Kekalahan royalis dalam perang ini mengarah pada keputusan untuk mengadili raja. Charles I dihukum karena pengkhianatan dan dieksekusi pada 30 Januari 1649 di luar Banqueting House di Whitehall. Peran Oliver Cromwell. Oliver Cromwell memainkan peran penting dalam membawa Charles I ke pengadilan dan eksekusi, serta menjadi tokoh sentral selama Perang Saudara. Setelah eksekusi Charles I, Inggris menjadi republik yang dikenal sebagai Persemakmuran Inggris, dengan Cromwell sebagai Lord Protector dari tahun 1653 hingga kematiannya pada tahun 1658. Meskipun pemerintahannya membawa stabilitas sementara, rejimnya ditandai oleh tindakan represif, termasuk penaklukan brutal di Irlandia dan pembatasan kebebasan beragama. Cromwell sebagai pemimpin Republik Inggris. Dengan monarki yang dihapuskan, Inggris menjadi sebuah republik yang dikenal sebagai Commonwealth of England. Cromwell segera menjadi tokoh sentral dalam pemerintahan baru ini. Pada tahun 1653, ia mengambil gelar Lord Protector, menjadi pemimpin de facto Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Sebagai Lord Protector, Cromwell mencoba menciptakan pemerintahan yang efisien dan reformis. Ia memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih merata dan mereformasi sistem hukum untuk memastikan keadilan. Namun kepemimpinannya tidak lepas dari kontroversi. Berikut beberapa kontroversi yang dilakukan oleh Oliver Cromwell. Yang pertama, Cromwell mereformasi sistem perpajakan. Ia memastikan pajak dibebankan secara lebih merata di seluruh wilayah Inggris.
Namun untuk membiayai angkatan bersenjatanya, pajak tetap tinggi, yang membebani rakyat biasa. Kedua, Cromwell melakukan reformasi dalam sistem hukum. Ia menghapus beberapa hukuman yang dianggap tidak manusiawi, dan berusaha memastikan bahwa keadilan diterapkan secara lebih merata. Tapi hukum ini seringkali diwarnai oleh keyakinannya yang kuat terhadap nilai-nilai Protestan. Cromwell juga memberlakukan kebijakan moral yang sangat ketat. Hiburan seperti teater, tarian, bahkan perayaan Natal dilarang, karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Kehidupan sosial di Inggris menjadi lebih suram di bawah kepemimpinannya. Salah satu babak tergelap dari kepemimpinan Cromwell adalah kampanye militernya di Irlandia. Setelah Perang Saudara Inggris berakhir, ia memusatkan perhatian pada penaklukan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai ancaman terhadap Republik. Pada tahun 1649, Cromwell memimpin pasukannya ke Drogheda, Irlandia, untuk menghancurkan perlawanan royalis. Hasilnya adalah pembantaian besar-besaran yang menewaskan ribuan warga sipil dan tentara. Bagi banyak orang Irlandia, Cromwell dikenang sebagai simbol penindasan. Kekejaman ini meninggalkan luka mendalam antara hubungan Inggris dan Irlandia, yang masih dikenang hingga hari ini. Di Skotlandia, Cromwell juga melancarkan kampanye militer yang sukses. Ia berhasil menaklukkan Skotlandia dan mengintegrasikannya ke dalam Republik. Dengan ini, Cromwell berhasil menciptakan Inggris Raya yang pertama, meskipun dengan cara yang penuh darah. Konflik internal dan reformasi sosial. Meski awalnya diharapkan membawa demokrasi, Cromwell seringkali berbenturan dengan parlemen. Ia membubarkan beberapa parlemen karena merasa mereka tidak efektif, dan akhirnya memerintah hampir seperti seorang raja, meskipun tanpa mahkota. Akhir kepemimpinan Cromwell dan kembalinya monarki. Pada tahun 1658, Cromwell meninggal dunia akibat penyakit. Ia digantikan oleh putranya, Richard Cromwell. Namun Richard tidak memiliki karisma dan kekuatan seperti ayahnya, sehingga pemerintahannya hanya bertahan 2 tahun. Pada tahun 1660, Inggris menjadi monarki dengan Charles II naik tahta. Masa Republik Inggris di bawah Oliver Cromwell berakhir, tetapi perdebatan tentang warisannya tetap hidup hingga hari ini. Oliver Cromwell adalah tokoh yang membelah pendapat. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang menyelamatkan Inggris dari tirani monarki. Bagi yang lain, ia adalah tiran yang bertindak sewenang-wenang. Tetapi satu hal yang pasti, Cromwell mengubah arah sejarah Inggris selamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Cromwell lebih banyak membawa kebaikan atau justru kerusakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.